Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sok, siapkan KM. Iya, aman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lulusan. Doaan. Ya anak-anak, minggu kemarin kita sudah belajar tentang Rasul-Rasul adalah kekasih Allah. Kemudian tugas kalian untuk kesempatan hari ini adalah membahas tentang ulul azmi. Kenapa kelima Rasul tersebut disebut dengan ulul azmi? Begitu ya? Nah, sekarang silakan setiap kelompok buka HP-nya, kemudian cari materinya kenapa Rasul-Rasul tersebut disebut dengan ulul azmi. Silakan. Nanti dari setiap kelompok presentasikan wakilnya untuk ke depan, dan dari tiap kelompok nanti mengajukan satu pertanyaan. Sudah? Sudah. Kelompok 5? Sudah. Oke, semuanya udah lengkap, sudah siap. Sekarang silakan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan tugasnya. Siapa yang dari wakilnya untuk ke depan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nabi Muhammad SAW di antara Rasul bergelar ulul azmi yang lain. Nabi Muhammad SAW merupakan Rasul dengan jumlah mukjizat yang sangat banyak, mulai dari sebelum dan sesudah kelahirannya hingga masa akhir hidupnya. Ada yang berpendapat mukjizat pertama Nabi Muhammad SAW adalah kepribadian dan pemikiran beliau. Hal itu yang dianggap menjadi mukjizat terbesar setelah Al-Quran. Mukjizat lainnya adalah saat beliau diutus sebagai Rasul, yakni mukjizat membebaskan akal beliau. Artinya Rasul tidak memikirkan hal selain yang tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mukjizat besar lainnya yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW adalah peristiwa Isra Mi'raj. Nabi Muhammad juga diberikan keistimewaan berupa kitab suci Al-Quran yang dijadikan pedoman hidup manusia di dunia hingga saat ini. Dan Udah dari kelompok 1 silakan. Ada yang bertanya? Ya, sok. Apa? Sok berdiri, nggak apa-apa berdiri, sok. Sebutkan mukjizat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sangat banyak, mulai dari sebelum dan sesudah kelahirannya hingga masa hidupnya. Nah, mukjizat Nabi Muhammad salah satunya adalah Isra Mi'raj dan peristiwa Isra Mi'raj, terus mendapat
Wahyu dari Allah berupa kitab suci Al-Quran. Nah, dah. Jadi salah satu mukjizat Nabi Muhammad yang terbesar adalah Isra dan Mi'raj. itu tidak masuk akal. Jadi mukjizat itu salah satu kejadian yang sangat luar Biasa. yaitu Nabi Muhammad mah Isra dan Mi'raj. silakan. Kemudian kelompok dua, silakan. Siapa? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2. Saya akan mempresentasikan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Keistimewaan yang dialami Nabi Ibrahim adalah keselamatan menjadi dingin dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, silakan. Ada yang bertanya? Nah, Apa keistimewaan yang diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam? Keistimewaan yang dialami oleh Nabi Ibrahim adalah keselamatan dari kobaran api. itu salah satunya. Salah satunya. Banyak ya, banyak. Dah. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi Ya, kasih upload, kasih upload. Untuk kelompok 3, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 yang akan menjelaskan tentang Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam mendapatkan keistimewaan dari Allah bermula dari kaumnya yang tertimpa musibah angin topan, banjir besar, ombak bergulung tinggi hingga hujan deras yang tiada henti. Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat perahu yang besar hingga perahu tersebut mampu ditumpangi oleh seluruh umat yang beriman. Hal itu pula yang membantu menyelamatkan mereka dari bencana tersebut. Dalam beberapa saat kehidupan bumi telah musnah dan tertutup air kecuali Nabi Nuh dan pengikutnya yang berada dalam perahu. Berdasarkan kisah yang tertulis di buku sebelumnya, angin topan tersebut berlanjut hingga beberapa zaman. Namun hanya Allah yang mengetahui beberapa lama bencana tersebut melanda. Mungkin presentasi tentang Nabi Nuh cukup sekian. Ada yang mau bertanya? Musibah apa yang terjadi pada kaum Nabi Nuh? Berupa angin topan, banjir yang besar, dan juga awan ombak bergulung tinggi hingga hujan deras yang tiada hentinya yang menyebabkan seluruh pengikut Nabi Nuh yang tidak beriman terseret hingga mati. Jelas ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang Nabi Isa alaihissalam. Mukjizat Nabi Isa alaihissalam adalah dapat menghidupkan yang mati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, Nabi Isa dapat berbicara saat baru berumur beberapa jam. Nabi Isa dengan lancar menampakkan dirinya pada masyarakat. Mukjizat tersebut untuk melindungi ibunya Siti Maryam dari fitnah yang tersebar bahwa Siti Maryam melahirkan Nabi Isa tanpa ayah. Berdasarkan hal tersebut, mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa adalah yang satu, lahir tanpa adanya seorang ayah. 2, dapat berbicara waktu masih bayi. 3, bisa mengetahui kitab Taurat asli Nabi Musa alaihissalam yang disembunyikan dan telah mengalami banyak perubahan kaum Yahudi. 4, membentuk. 7, menghidupkan kembali orang yang telah mati. 8, diberikan kemampuan melihat hal-hal yang gaib. 9, menurunkan makanan dari langit karena permintaan kaum Hawariyun. Sekian presentasi dari saya. Ada yang mau ditanyakan? Dapat berbicara waktu masih bayi, menyembuhkan orang buta,
menghidupkan kembali orang yang telah mati. Ya, siap. Terakhir kelompok 5. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang Nabi Musa alaihissalam. Mukjizat bagi Nabi Musa alaihissalam adalah tongkat yang dapat berubah menjadi ular. Tongkat Nabi Musa dapat membelah lautan merah sehingga dapat diseberangi. Saat itu, tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular ketika menghadapi tukang sihir Raja Firaun dan saat dikejar-kejar oleh Raja Firaun beserta bala tentaranya. Itu cerita singkat, mukjizat singkat dari Nabi Musa alaihissalam. Ada yang ditanyakan? Apa keistimewaan yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam? Itu mempunyai tongkat yang bisa menjadi ular. Ya, itu salah satu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Ya, sebagai bahan evaluasi, alhamdulillah untuk materi Rasul-Rasul adalah kekasih Allah semuanya sudah selesai. Kelompok sudah menyelesaikan tugasnya masing-masing, dan sebagai pengamatan dari Bapak ternyata alhamdulillah cukup memuaskan. Sekali lagi kita untuk asesmen akhir nanti minggu depan akan Bapak wawancara satu persatu sebagai tes lisan. Semuanya siap? Siap. Oke, kita akhiri pelajaran untuk hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah dan akhir majlis. Alhamdulillah.